Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, sehingga pikiran kami tidak sanggup mencapainya. Seringkali kami tidak mengerti, bahkan salah paham terhadap cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan bahkan kami seringkali menganggap biasa berkat-berkat luar biasa yang sebenarnya Tuhan sudah bagikan dengan limpah kepada kami. Dengan kesadaran ini, kami mau merendahkan hati. Kami rindu Engkau menyapa kami. Roh Kudus-Mu mencelikkan dan bekerja dengan leluasa di dalam hati, pikiran masing-masing kami. Sehingga melalui ibadah yang terlihat biasa bagi dunia ini pun, kami boleh mengalami Tuhan yang luar biasa itu. Inilah kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa orang mungkin menanti-nantikan apa yang minggu lalu dilakukan, tapi maaf saya harus mengecewakan Anda, saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya membawa salam dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia bagi jemaat yang dikasihi Tuhan di GKI Anugerah. Bagian Alkitab yang akan kita baca sedikit berbeda dari apa yang gereja berikan, tetapi masih mengandung ayat yang sama. Jadi terambil dari Markus pasal 15, ayat 33 sampai dengan 39, Markus 15, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-59. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam Injil Markus dicatat Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napasnya, napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang bapak usianya waktu itu 60-an tahun. Dia mengetok pintu rumah saya pada saat saya dan istri sedang bergegas ingin pergi mau KTB Pasutri di hari Sabtu pagi. Kemudian bapak ini mengatakan, saya hanya ingin melihat tandon air. Saya ditugaskan oleh Pak RT, ada surat tugasnya, ada logo di kaos yang dikenakannya, untuk melihat apakah tandon berfungsi dengan baik. Saya sudah ada di mobil, sudah menyalakan mobil, istri saya yang keluar belakangan menerima bapak itu untuk mengintip sebentar isi tandon di pekarangan rumah. Kemudian bapak itu bertanya kepada istri saya, karena rumah kami kecil, pekarangan itu juga kecil, pintu mobil, kaca jendela itu terbuka, maka saya mendengarkan percakapan itu. Dan bapak itu bertanya kepada istri saya, mau pergi kemana hari Sabtu pagi-pagi begini? Karena biasanya hari Sabtu itu saatnya, jadwalnya untuk bangun siang. Kebanyakan orang di tempat kami, paling tidak, saya tidak tahu kalau orang-orang di Bandung
bangun lebih pagi hari Sabtu. Tapi kemudian istri saya menjawab, oh kami mau ke gereja. Karena kami mau ber-KTP. Dan kemudian, oh ke gereja ya, ya saya juga sudah puluhan tahun ke gereja. Tetapi beberapa tahun terakhir ini saya sudah tidak ke gereja lagi. Maka istri saya bertanya, loh kenapa tidak ke gereja lagi? Saya sudah pindah agama. Saudara, hal itu menyentak saya, istri saya, dan saya membicarakan di sepanjang perjalanan menuju gereja. Yang ada dalam pikiran saya saat itu, bahkan sampai saat ini, saudaraku, saya merasa ngenes. Berarti orang ini sudah puluhan tahun, puluhan kali melewati rangkaian Natal dan Paskah. Mungkin juga sudah mendengar khotbah-khotbah mengenai 7 perkataan salib berkali-kali. Itu pun kalau dia hanya orang Kristen napas, Natal Paskah. Kalau dia orang Kristen yang cukup rajin, dia sudah ribuan kali mungkin, ratusan kali minimal, mendengarkan khotbah-khotbah, pemberitaan-pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan kesimpulan yang dia bagikan kepada kami adalah semua agama itu kan sama, yang penting kita berbuat baik. Waduh, celaka. Jadi apa yang dia dengar di gereja? Apa yang dia dengar tentang salib Kristus? Mengapa Yesus harus mati? Kalau yang penting dalam agama itu adalah semua orang harus berbuat baik. Apa artinya menjadi Kristen? Apa artinya mengikut Kristus? Apakah cukup menjadi orang Kristen 5D? Datang, duduk, dengar, duit. Tahu deh yang terakhir? Dadah. Gak ada urusan dengan Yesus. Yesus hanya hari Minggu 2 jam. Begitu pulang kita bersumpah serapah. Begitu pulang kita punya agenda sendiri. Tuhan ada di mana? Tunggu minggu depan. Apa artinya Yesus mati buat kita? Apa artinya saudara dan saya mengaku kita itu orang berdosa yang membutuhkan juru selamat? Apakah saudara dan saya puluhan tahun mengikut Kristen mengalami digembalakan oleh Kristus? Mengalami Yesus hidup di dalamku, aku hidup di dalam Dia. Mengalami, bukan cuma tahu. Bukan cuma menganggap diri tahu. Maka hari ini ketika kita masuk di dalam perkataan yang keempat dalam perkataan Kristus di kayu salib itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Mungkin juga sudah belasan kali saudara dan saya mendengar bagian ini. Pertanyaannya adalah apa artinya? Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan lewat bagian ini? Saudaraku, apa artinya Eli, Eli, lama sabachthani? Oh ya, terjemahannya jelas. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, tapi itu apa artinya? Mengapa Yesus Kristus yang membangkitkan orang mati berkata seperti itu? Mengapa Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit mengatakan seperti itu? Mengapa Yesus Sang Anak Allah yang menjadi manusia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang sebenarnya terjadi, saudaraku? Matius, Markus, Lukas kompak menulis seperti yang tadi kita baca, bahwa kegelapan meliputi seluruh negeri. Sesuatu yang tidak normal. Saking tidak normalnya sehingga kepala pasukan tuh berkata, ini orang ini mati tidak seperti orang-orang disalibkan yang lain mati. Hanya jam 12 sampai jam 3. Kegelapan meliputi seluruh negeri. Tidak ada matahari. Orang-orang juga tidak siap menyalakan lampu-lampu penerang yang lain. Saudaraku, kegelapan betul-betul gelap. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa semua tanda-tanda penyertaan Allah
itu dijauhkan pada saat penyaliban. Mazmur 19 berkata, langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah, tetapi saat itu gelap. Kemuliaan Allah seolah-olah menjauhi. Anak Allah yang tunggal itu dikhianati dan ditinggalkan, bahkan oleh orang yang paling dia kasih, murid-muridnya, anggota-anggota keluarganya, kecuali Maria, ibunya. Dia dilecehkan, ditelanjangi, dimahkotai duri. Dilecehkan secara seksual. Diarak dalam kondisi telanjang. Diludahi, disesah, dipaku, disiksa, dan dicemooh orang. Diolok-olok. Engkau katanya bisa menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu sendiri. Jangan telan ludahmu sendiri ya. Sekarang buktikan yang kamu katakan. Dia haus, lapar, mengalami kesakitan yang ekstrim. Matahari pun enggan bersinar. Saya membayangkan para malaikat surga yang banyak itu sedang menahan diri. Sementara iblis yang tidak kasat mata sedang menikmati. Saudaraku, surat-surat ini dibaca oleh orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, kalau kita ingin mengerti, saudaraku, berkat terbesar yang paling mereka nantikan adalah hidup di hadapan Allah. Bagi orang Yahudi. Itulah sebabnya banyak contoh tentang hal ini dalam Musa, tulisan Musa, rasul-rasul, nabi-nabi, saudaraku, banyak sekali. Tetapi saudara tentu ingat yang satu ini, karena seringkali dibacakan hampir di setiap akhir ibadah, yaitu Bilangan pasal 6, ayat 22 sampai 27, yaitu formulasi berkat, saudaraku. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tidak ada tempat di muka bumi ini, tidak ada kondisi yang lebih diingini oleh orang-orang yang takut akan Tuhan selain hidup bersama dengan Allah dan berhadapan dengan wajahnya. Bagi orang Israel, berhadapan itu menunjukkan satu relasi yang indah dan intim. Lawannya adalah membelakangi. Membelakangi. Seseorang yang selalu membelakangi, saudaraku, berarti ada sesuatu, ada konflik, ada musuhan di sana. Saya tidak tahu bagaimana Anda dan pasangan Anda tidur setiap hari, tapi jangan ditarik sampai ke sana. Mungkin tidak harus karena konflik. Tetapi pada saat kita konflik, kita tidak ingin melihat wajah orang yang kita benci. Itulah sebabnya bagi orang Israel, saudaraku, berdamai dengan Allah itu adalah inti dari ibadah. Apa artinya berada di rumah Allah, tetapi Allah membalikkan badannya dari kita. Allah tidak ingin memandang kita karena apa? Karena kita berlumuran dosa. Saudaraku, orang yang berada di hadapan Allah adalah orang yang diberkati, orang yang disinari wajahnya, orang yang selalu mengalami penyertaan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, Rasul Yohanes mengungkapkan dengan bentuk yang berbeda. Dia berkata bahwa tidak seorang pun melihat Allah, karena mereka membalikan badan dari Allah. Mereka bukan hanya secara fisik tidak bisa melihat, tetapi mereka tidak mendapat perkenanan Allah. Mereka tidak bisa mengenal Dia oleh karena dosa-dosanya. Manusia menyembunyikan diri dari hadirat Allah karena takut, mereka penuh dengan dosa. Tetapi, lanjut Yohanes, Anak Allah yang tunggal, yang duduk di pangkuan Bapa, begitu dekat melihat wajah Bapa itu, Dialah yang menyatakannya.
Nah, saudaraku, ini adalah satu kondisi berkat yang luar biasa, yang kekal, yang sempurna, yang Allah sediakan bagi semua orang yang percaya. Tetapi hal itu tidak terjadi di Golgota. Sehingga Yesus itu berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak lagi menghadapkan wajahnya kepadanya. Tetapi pertanyaan kita adalah, mengapa kok Yesus ditinggalkan? Betul? Saya ditinggalkan Allah, itu wajar karena saya penuh dosa. Allah tidak memberkati pekerjaan tangan saya, itu wajar karena saya sering main belakang, main di bawah meja, saya sering kali curang, saya suka berbohong. Allah tidak memberkati pekerjaan saya, itu wajar, kita sudah tahu alasannya. Tetapi kalau anak Allah yang kekal berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia adalah anak tunggal Allah yang sempurna. Dia dikasihi Allah dan mengasihi Allah dengan sempurna. Dia taat kepada kehendak Bapa secara sempurna sampai mati di kayu salib. Kata Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dia tidak bercacat, dia tidak bersalah. Lalu mengapa dia ditinggalkan? Saudaraku, jelaslah Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 berkata demikian, saudaraku. Yesaya 53, sebenarnya seluruh pasal Yesaya ini, tetapi untuk mempersingkat waktu kita hanya membaca ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 saja. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan demikian. 2 Korintus 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Alasannya jelas. Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tanda-tanda penyertaan itu ditarik. Bukan karena dia sendiri yang berdosa, tetapi dia sedang menanggung dosa saudara dan saya. Ini adalah sebuah puncak. Salib adalah puncak penderitaan Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Bukan karena salib itu begitu kejam, tetapi yang lebih daripada itu adalah karena dia ditinggalkan oleh Bapa. Sesuatu hal yang misterius, unthinkable, tidak bisa kita pikirkan. Namun Kristus alami itu demi kita. Dan ketika orang Yahudi sibuk di bait Allah mempersembahkan anak domba Paskah secara simbolis, Kristus di Golgota mempersembahkan diri sebagai korban sejati yang sesungguhnya, yang disimbolkan itu. Apa yang sedang terjadi? Eli, Eli, lama sabachthani. Penebusan sedang dilakukan. Anak domba Allah sedang disembelih di Golgota. Tetapi tidak berhenti di sana. Yang menarik adalah di atas kayu salib itu, Yesus menyerukan Mazmur 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat yang pertama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ahli Taurat dan Farisi tahu apa yang dia kutip. Mengapa? Apa artinya? Saudaraku, Mazmur 22 adalah salah satu
dari nubuatan Mesias di Perjanjian Lama. Ada banyak sekali, saudaraku. Ada yang berkata 190 sekian, ada yang berkata 400 sekian, tetapi para ahli itu setuju, angka itu yang teliti adalah di atas 300. 300 plus nubuat tentang Mesias di Perjanjian Lama. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memilih Mazmur 22. Kalau saudara baca Mazmur 22, saudara akan menemukan minimal ada 8 nubuat Mesias yang digenapi di dalam peristiwa penyaliban itu. Yaitu bahwa dia dimaki-maki, dicemooh, bahwa langit-langit mulutnya itu melekat, artinya dia haus, bahwa dia akan ditelanjangi, pakaiannya itu akan dibagi-bagikan, orang membuang undi, itu semuanya ada di Mazmur 22. Saudaraku, ada minimal 8 dari 300 sekian nubuat digenapi di sana. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dia sedang katakan. Dia ingin menyampaikan Mazmur itu. Sekaligus menunjukkan bahwa dia mengalami apa yang dinubuatkan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, itu mungkin kebetulan, ya kan? Saudara, mari kita hitung-hitung matematika. Kalau misalnya Yesus itu menggenapi 8 nubuat, berapa kemungkinannya ada orang lain menggenapi hal yang sama? Dia disalibkan, ya, tangan dan kakinya ditembus paku, ya, dia disalibkan, dicemooh, dan kemudian dia haus, pakaiannya diundi orang, dan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Berapa kemungkinannya? Ada yang ngitung, saudaraku. Kemungkinannya adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. Kalau 10 pangkat 12, 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat 12 itu triliun, betul? Kalau 9 kan miliar. 12 triliun, kalau 15 nolnya itu kuadriliun. Kuadriliun. Nah, kalau ini 10 pangkat 17 berarti 100 kuadriliun. Saudara dan saya bahkan tidak bisa membayangkan. 1 dibanding kuadriliun. Sederhana saja. Kalau saya itu memilih 8 orang di antara Anda, ini pun sebenarnya masih tidak sebesar itu angkanya. Katakanlah saya memilih 8 orang di antara Anda, tidak ada seorang pun tahu kecuali orang yang saya pilih gitu ya. Dan kemudian saya minta Anda untuk menunjukkan siapa di antara jemaat yang datang 2 kali ibadah, 8 orang itu, dan saudara bisa menjawabnya dengan tepat. Kemungkinannya itu berapa? Kecil sekali. Artinya bahwa semua nubuat itu digenapi, itu tidak mungkin digenapi secara random, secara kebetulan, namun pasti ada kesengajaan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Kristus yang dinubuatkan itu. Ini baru 8. Kalau 147 nubuat saja, separuh dari 300 plus itu, kemungkinannya adalah 1 dibanding 10 pangkat 157. Nolnya itu 157. Tapi saya tidak mau bicara tentang matematika di sini. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam ketika Kristus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, dia mendeklarasikan, akulah dia. Akulah yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Akulah yang mati untuk dosa-dosamu. Akulah dan tidak mungkin ada yang lain. Dan tandanya sudah jelas. Nubuat-nubuat itu sudah sekian banyak digenapi. Sehingga C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, setelah dia mempelajari klaim-klaim Tuhan Yesus di Alkitab, dia sendiri bertobat. Hanya ada 3 kemungkinan siapa Yesus itu. Yang pertama, dia itu seorang yang gila, ngaku-ngaku menghapus dosa, ngaku-ngaku anak Allah. Atau 2, dia pembohong, gak gila tapi pembohong. Dia
ngaku-ngaku seperti itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau, keuntungan-keuntungan pribadi. Atau yang ketiga, dia betul-betul adalah anak Allah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Dia itu pembohong, dia orang gila, atau dia adalah anak Allah. Dan saudara dan saya harus memilih salah satu dari tiga itu. Kenyataannya adalah Yesus mengenapi semua itu. Dia bukan orang gila, dia bukan pembohong, semua yang dia katakan benar dan amin dan terjadi. Sehingga saudaraku, tidak cukup saudara dan saya hanya memperlakukan Yesus sebagai tokoh agama, orang yang baik. Tidak cukup, karena dia sendiri mendeklarasikan, aku adalah anak Allah yang dijanjikan. Aku adalah satu-satunya juru selamat. Lalu bagaimana kita memperlakukan dia? Tidak cukup hanya beragama. Tidak cukup hanya mengaku percaya lewat mulut, tetapi menyangkalinya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, saudara. Eli Eli lama sabachthani artinya sebuah deklarasi kemenangan. Bukan hanya dia menyatakan aku Kristus, tetapi aku adalah Kristus yang menang. Saudaraku, menarik sekali. Tuhan Yesus memilih Mazmur 22 sebagai ratapan dia. Dia tidak milih Mazmur 44, dia tidak milih Mazmur 88. Kalau saudara mengerti tentang Mazmur ratapan, di dalam kitab Mazmur yang 150 Mazmur itu, saudaraku, ada di antara mereka Mazmur ratapan, ada Mazmur pujian. Dan di antara Mazmur ratapan ini hanya sedikit sekali Mazmur ratapan yang diakhiri dengan kegelapan. Sebagian besar itu selalu diakhiri dengan sorak-sorai puji-pujian dan harapan kepada Allah. Mazmur 22 termasuk diantaranya. Tuhan Yesus bisa saja memilih Mazmur 44 atau Mazmur 88 yang berakhir tidak dengan nada yang positif. Berakhir masih dengan nada itu yang nelangsa. Namun Tuhan Yesus memilih Mazmur 22 yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu, dan juga orang-orang Yahudi yang mengerti Mazmur 22, dia tahu bahwa penyalipan ini bukan akhir, bukan tanda titik di dalam buku yang bagus, bukan. Ini masih koma. Eli Eli lama sabachthani itu baru bagian pertama dari nyanyian ratapan. Dan di akhirnya saudaraku ada Mazmur yang berisi dengan puji-pujian. Saudara bisa teruskan Mazmur 22 di ayat 25, di sana dikatakan sebab Allah tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Dan itulah yang kita lihat di dalam bagian yang saudara dan saya baca. Itu sebabnya kegelapan hanya berlangsung sampai jam 3 setelah Yesus, seorang yang benar, Kristus, seorang yang selalu taat melakukan kehendak Bapanya itu, selesai menanggung seluruh penebusan itu. Dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas di kayu salib. Matahari kembali bersinar. Ini artinya bahwa kemenangan sudah diraih. Eli Eli lama sabachthani tidak perlu diserukan oleh saudara dan saya lagi. Karena sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penderitaannya sudah berakhir. Maka minggu-minggu berikutnya, minggu-minggu depan, saudara akan belajar tentang aku haus, sudah selesai. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudaraku, penebusan atas dosa-dosa kita sudah tuntas. Kemenangan itu sudah diraih. Pengampunan sudah disediakan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Dia dan mau meninggalkan hidup lamanya. Eli Eli lama sabachthani
di dalam perspektif Mazmur 22, itu adalah sebuah undangan untuk setiap orang yang percaya. Supaya saudara dan saya tidak perlu menyerukannya lagi, saudara dan saya tidak bisa mengalami kengerian dosa karena kita jauh dari Allah, kalau kita percaya kepadanya. Kita tidak perlu lagi meragukan penyertaan Allah, sekalipun harus melewati lembah kekelaman akibat dosa-dosa kita sendiri. Sekalipun kita harus lewat sakit penyakit yang berat. Sekalipun saudara dan saya harus mengalami derita di dunia ini. Seperti yang dialami Kristus, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sampai satu titik puncak, dia menebus dosa manusia. Saudara, bayangkan kisah Bapak dalam perumpamaan anak yang hilang. Tadi lagu terakhir dikaitkan ke sana ya. Coba bayangkan, saudara, bayangkan. Dalam Injil Lukas itu. Perumpamaan pertama, domba yang hilang, sang pemilik domba pergi mencari. Gembala itu pergi mencari. Ya. Perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Wanita yang mempunyai dirham itu langsung nyalakan semua, dia mencari. Dan herannya sampai di perumpamaan yang ketiga, kok bapaknya nggak mencari? Saudara pernah tanya itu? Anaknya pergi hilang. Tetapi kok bapaknya tidak kirim tim untuk mencari? Atau jangan-jangan sudah. Tapi bapaknya tidak mencari. Ya ada dalam bayangan saya adalah apa yang dilakukan bapaknya. Bapaknya menanti. Menanti pulang artinya apa? Bahwa anak itu sebenarnya tidak pernah hilang. Hilang sekejap di dalam bentuk pola hidup yang berbeda. Tetapi sebenarnya bapaknya tidak pernah menganggap anak itu bukan anaknya lagi. Tidak pernah. Jadi bukan betul-betul hilang di dalam pengertian yang kita pikirkan mungkin selama ini. Lalu saya tanya mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Seolah-olah Bapak ini helpless. Seolah-olah Sang Allah Bapa itu menunggu kita tanpa melakukan apa-apa. Saudara, satu hal yang saya simpulkan dalam bagian ini adalah bahwa Sang Bapa ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Allah selalu membuka tangan bagi kita. Penerimaan itu selalu tersedia. Kamarmu belum diganti dengan orang lain. Kalau engkau pulang, engkau tetap akan memiliki kamar yang sama. Pakaian-pakaianmu yang lusuh akan diganti. Aku akan memberikan cincin ke jarimu, menunjukkan bahwa aku menerima engkau dengan sempurna. Engkau kuampuni. It's okay. Tetapi satu hal yang saya melihat Tuhan Yesus ingin bagikan. Kasih itu gak bisa dipaksa. Hanya kalau engkau mau balik, engkau akan mengalami aku lebih lagi. Hanya kalau engkau mau bertobat, meninggalkan kandang babimu itu. Hanya kalau engkau mau bertobat, meninggalkan kehidupanmu yang kotor, yang penuh dengan dosa. Hanya kalau engkau mau berbalik arah kepadaku, mencari wajahku, aku akan selalu di sana, menunggumu di depan pintu. Wajahnya selalu terarah keluar, tangannya selalu terbuka, kakinya siap menyongsong. Saudara, berbicara tentang Bapak itu berlari menyambut sang anak. Ini menarik sekali, karena kalau saudara mempelajari kultur orang Yahudi, ada 3 orang. 3 golongan orang yang tidak berlari di depan umum. 1, pejabat. Kalau pejabat itu lari gitu ya, wah, tidak berwibawa. Yang kedua itu guru, rabi, tidak lari-larian. Ngapain rabi? Lari, kebelet pipis. Langsung dia kehilangan murid. Tidak memberikan teladan bagaimana tampil elegan. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua tidak lari mengejar anaknya. Anak harus lari ngikutin orang tua.
Tetapi yang dikatakan di bagian ini, Bapak itu lari. Artinya apa? Tidak ada yang lebih penting. Perkataan orang tidak penting. Dia rela disalahpahami demi untuk menunjukkan, anakku, aku mengasihimu. Berapa banyak orang salah mengerti tentang Tuhan dan kasih-Nya yang besar itu. Orang seperti ini kok diterima lagi di gereja. Orang seperti ini sudah tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan masih menerima orang-orang seperti itu. Kok dia masih bertobat itu jam-jam segini sih? Usianya sudah lanjut. Dia bisa apa? Kalau mau melayani apa? Mau berdiri cukup lama menjadi penyambutan juga tidak sanggup. Nyanyi suaranya udah gak bagus. Dia bisa apa? Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, melampaui apa yang orang lain pikirkan. Dia rela disalahpahami oleh dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Karena apa? Karena Eli, Eli, lama sabachthani. Deklarasi undangan. Siapapun, berapa lama pun engkau sudah meninggalkan Tuhan, aku sudah mati bagimu. Saudaraku, ada yang tahu Nick Vujicic? Yang tahu angkat tangan? Beberapa, sedikit ya. Seorang Australia yang dilahirkan tanpa tungkai, tanpa tangan, tanpa kaki. Nick Vujicic ini lama-kelamaan dia tahu dia berbeda. Anak-anak yang lain bisa berlari-lari, dia nggak punya kaki. Anak-anak yang lain bisa lempar-lemparan bola, dia nggak punya tangan. Mau pergi kemanapun harus bersandar kepada orang tuanya, bergantung kepada orang lain, harus minta tolong. Dia sedih sekali, dia depresi, dia kepengen mati, satu kali dia mau bunuh diri. Ya, dia masuk di kamar mandi, dia nyalakan keran itu di bathtubnya, penuh dengan air, dan nyemplung dia kepengen mati. Tapi ternyata badannya terlalu ringan, tidak jadi mati dia. Sampai akhirnya Tuhan menangkap dia, aku mau pakai kamu untuk pekerjaan yang besar. Tuhan, aku gak punya tangan, gak apa-apa, kamu punya Tuhan. Tuhan, aku gak punya kaki, gak apa-apa, kamu punya aku. And that's enough, itu cukup. Akhirnya satu kali, saudaraku, singkat cerita, Nick Vujicic ini pergi untuk pelayanan pemberitaan Injil di India. Setelah dia memberitakan Injil, panitia mengajak dia masuk ke dalam sebuah red light district. Sudah tahu ya, kalau red light district ini berarti daerah prostitusi, di daerah Mumbai. Dia diajak ke sana oleh beberapa panitia untuk dipertemukan dengan satu orang. Saudaraku, red light district ini, itu luasnya itu 4 hektar. 250 rumah bordil. Setiap rumah menjajakan sedikitnya itu 6 gadis. Nah, setiap gadis itu biasanya sudah dijual oleh orang tuanya yang miskin dengan harga $700 US dollar. Saudaraku, 250 bordir kali 6, 1.500 wanita menjajakan diri di sana. Nah, Nick Vujicic itu diajak masuk ke sana untuk berjumpa dengan seorang wanita tua, usianya 90-an tahun. Sudah 4,5 tahun terakhir tidak bisa berjalan. Bukan karena nggak kuat, tapi nggak bisa jalan, lumpuh. Nah, kemudian dia masuk ke sana, adik dari perempuan tua ini berkata, kalau engkau bisa menyembuhkan kakak saya akan menyembah dewamu. Kemudian Nick Vujicic melakukan pemberitaan Injil, menginjili orang yang sakit, menginjili keluarganya, dan kemudian dia terbeban untuk mengajak mereka berdoa. Dia berkata, dia sembuh atau tidak sembuh, bukan urusan saya. Itu adalah kedaulatan Tuhan, dia bilang. Tapi mari kita berdoa. Dia berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Dia digerakkan oleh Tuhan. Dia berdoa waktu dia melek amin, saudaraku, masih tidak bisa jalan. Orang semuanya menahan diri, mereka bingung mau ngomong apa, ya. Tapi kemudian Nick Vujicic ini digerakkan lagi untuk doa lagi sekali. Ayo kita doa lagi. Mereka bersama-sama berdoa dalam rumah yang sempit itu. Mereka berdoa. Di tengah-tengah doanya
perempuan yang 90-an tahun ini yang tidak bisa jalan tiba-tiba berdiri. Mulai berjalan. Dari pelan-pelan sampai akhirnya jalan cepat, saudaraku. Sampai akhirnya lompat-lompat. Sampai Nick Vujicic itu waktu melek dia bilang, wah puji Tuhan. Tapi please jangan lompat-lompat, nanti kalau patah lagi bagaimana. Akhirnya adik dari perempuan itu langsung pergi ke kamar sebelah, ke tempat dia ada sesajen sesembahan itu. Dia menyembah di sana. Kemudian panitia itu berkata, no, kamu sudah berdoa untuk itu 4,5 tahun dan tidak ada kesembuhan. Ini yang menyembuhkan hanya Tuhan. Kemudian mereka keluar dari sana, rumah itu, dan panitia itu berkata kepada Nick Vujicic, kamu tahu siapa wanita itu? Yang Tuhan baru sembuhkan lewat kamu? Enggak, saya enggak tahu. Dia adalah wanita yang memulai semua bisnis rumah bordil ini pada tahun 1960-an. Dia yang sudah merusak hidup puluhan ribu gadis-gadis. Dia yang sudah merusak mungkin ratusan ribu keluarga di India. Dia. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Di akhir hidupnya, Tuhan masih kejar dia. Saudaraku, tidak ada seorang pun terlalu jauh yang Allah tidak bisa temukan. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap yang Allah tidak bisa terangi. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang Allah tidak bisa angkat. Tidak ada jurang yang terlalu dalam yang Allah tidak bisa jangkau tangan Anda dari atas. Ia mengasihi setiap kita, apapun kondisi kita hari ini. Sekalipun kita menjauhi dia, kita menyembunyikan diri dari wajahnya. Tuhan Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia berikan kepada Bapa sebagai wujud ketaatan yang sempurna. Saat ini Tuhan ingin berkata kepada Anda, anakku, anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kan saya di gereja, Pak. Saya tidak meninggalkan Tuhan. Really? Banyak orang tersesat di dalam gereja loh. Termasuk para rohaniwan. Pak, saya baca Alkitab. Really? Kamu menemukan Tuhan di sana? Atau cuma sekadar baca karena kebiasaan? Tapi saya pelayanan, Pak. Really? Pendeta Stephen Tong mengarang banyak lagu, salah satunya lagu yang saya sangat sukai. Dia berkata seperti ini dalam lagunya. Bila kau pernah cinta Yesus, mengapa tak cinta dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan dia, kasihnya tak berubah. Oh, dengarlah panggilannya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Mau? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masuk di dalam kegelapan yang paling gelap untuk membawa kami keluar dari sana. Terima kasih karena Engkau menanggung beban yang paling berat, supaya Engkau bisa membantu kami mengangkat beban berat yang kami alami hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau rela meninggalkan singgasana surga untuk mati bagi kami. Supaya kami rela meninggalkan singgasana dosa untuk hidup bagimu. Tolong kami terus-menerus merenungkan kasih Tuhan yang tak habis-habisnya.
Engkau curahkan kepada kami. Tanamkan firman-Mu, kuatkan kami, jauhkan kami dari dosa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.